Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Halpati Sadia. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 1124-11086. Oke, jadi saya akan berkomentar tentang berita yang berjudul Indonesia Gelap, daftar pabrik yang bangkrut di era Prabowo. Berdasarkan teori yang relevan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid, ada penutupan pabrik dan PHK massal. Oke. Kritik terhadap Indonesia Gelap dan daftar pabrik yang bangkrut di era Prabowo Subianto mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Anggapan bahwa Indonesia sedang mengalami kesulitan, terutama di sektor manufaktur, didasari oleh penutupan pabrik seperti Sritek, Sanken, dan PT GNI serta penurunan produksi yang mahal. Komentar yaitu kekhawatiran ekonomi dan sosial. Penutupan pabrik seperti Sritek, Sanken, dan PT GNI di era Prabowo yang dikabarkan akan diikuti oleh Yamaha menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Potensi kehilangan ribuan pekerjaan dan dampak pada perekonomian daerah menjadi perhatian utama masyarakat. Kritik yang kebijakan yaitu beberapa pihak mengkritik kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran yang dianggap memicu dampak buruk pada faktor publik. Kritik juga ditunjukkan pada respon Prabowo terhadap kritik yang diarahkan pada pemerintah yang dianggap anti kritik. Reaksi Prabowo yaitu Prabowo menanggapi anggapan Indonesia gelap dengan menyatakan bahwa dia melihat Indonesia masih cerah. Ia juga mengklaim adanya peningkatan hasil panen petani dan kemudian kemudahan dalam mendapatkan pupuk, yaitu dampak sosialnya yaitu penutupan pabrik dapat menyebabkan pengangguran dan masalah sosial di kalangan pekerjaan dan masyarakat sekitar. Ada juga yaitu faktor eksternal, penurunan harga nikel global sejak akhir di 2022 turut diperkirakan memperburuk kondisi PT JNI selain masalah keuangan perusahaan induk. Ada juga PT Sritek yang terkena PHK sebanyak 10.665 orang. Urusan pesangon itu menjadi tanggung jawab kurator, sedangkan jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan, kata Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Ya, secara rinci, pekerja yang terkena PHK pada Januari 2025 di PT Bitratek Semarang ada 1.065 orang. Lanjut ke PHK tanggal 26 Februari 2025 terdapat pekerja dari Sritek Sukaharjo sebanyak 8.504 orang. PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang. Ada juga PT Sirna Panjajaya Semarang sebanyak 40 orang dan PT Bitratek Semarang sebanyak 104 orang yang terkena PHK. Dengan begitu jumlah total PHK ada 10.665 orang. Sebelumnya, PT Sanken Indonesia juga memilih ikut menutup semua lini produksinya di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat per Juni 2025. Nah, akibat penutupan pabrik ini, 459 buruh Sanken terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kerugian yang terus-menerus sejak 2019 menjadi pemicu utamanya. Meski akan ditutup pada Juni mendatang, manajemen Sanken telah menyelesaikan masalah pegawaian sesuai regulasi yang berlaku para buruh dan kepada para buruh yang terdampak. Nasib yang sama juga dialami oleh PT Yamaha Musik
produk Asia di mana harus rela menutup 2 pabriknya karena kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, PT Sri Rejeki Isman Tbk yang lebih dikenal dengan nama Sritek merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1966. Perusahaan ini dirancang oleh seorang pengusaha Indonesia bernama H.M. Lukminto. Sritek awalnya berfokus pada produksi tekstil untuk pasar domestik. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang pesat dan menjadi pemain utama dalam industri tekstil internasional. Nah, pada 1980-an, Sritek menjadi perusahaan yang dikenal para internasional, terutama di Asia, Eropa, dan Amerika. Bahkan mulai mendapatkan perhatian besar sebagai salah satu pemasok utama bahan baku tekstil berbagai merek global ternama seperti H&M, Uniqlo, dan Zara. Sritek harus terus berkembang dan mencapai puncak kejayaannya pada 2010-an. Perusahaan ini mampu memasuk kebutuhan tekstil untuk berbagai sektor industri termasuk industri otomotif, militer, dan garmen. Oke, di mana perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi akan tergantikan oleh yang lebih inovatif. Nah, ada juga yaitu teori siklus bisnis, yaitu menggambarkan fluktuasi aktivitas ekonomi dari ekspansi ke kontraksi. Penutupan pabrik dan PHK massal dapat menjadi indikator fase kontraksi dalam siklus ini yang mungkin akan dipicu oleh penurunan permintaan global atau domestik. Ada juga yaitu teori keunggulan. Nah, dalam konteks globalisasi, negara-negara memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Nah, jika Indonesia kehilangan keunggulan ini dalam sektor tertentu seperti tekstil, maka produksi akan dipindahkan ke negara lain yang lebih efisien dan menyebabkan penutupan pabrik di dalam negeri. Oke, ada yaitu faktor penyebab penutupan pabrik. Yang pertama yaitu penurunan permintaan global. Misalnya PT Sanken itu mengalami penurunan permintaan pasar, ekspor, dan domestik dengan utilitas pabrik hanya mencapai 14% pada tahun 2024. Nah, yang kedua yaitu ada restrukturisasi perusahaan, yaitu perusahaan induk Sanken Electric memutuskan untuk mengalihkan fokus produksi ke semikonduktor di Jepang, menyebabkan penutupan pabrik di Indonesia. Yang ketiga yaitu masalah keuangan. PT Sritek dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat beban utang yang tidak mampu dibayar. Nah, yang keempat yaitu dampak sosial dan ekonomi. Penutupan pabrik dan PHK massal berdampak signifikan pada yang pertama yaitu tingkat pengangguran. Nah, jadi ribuan pekerja jadi kehilangan pekerjaan, maka dari itu tingkat pengangguran semakin tinggi. Yang kedua yaitu daya beli masyarakat. Nah, penurunan pendapatan rumah tangga dapat mengurangi konsumsi, jadi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu ada stabilitas sosial. PHK massal dapat memicu ketidakpuasan dan potensi kerusuhan. Oke, dari video tersebut kita dapat lihat bahwa adanya tingkat kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional, khususnya sektor industri. Banyak penonton merasa cemas jika tren ini terus berlanjut karena sektor manufaktur adalah salah satu
tulang punggung ekonomi dan lapangan kerja yang paling besar gitu. Oke teman-teman, ya ada juga yaitu narasi provokatif, judul dan penyajian video itu menggunakan kata-kata yang cukup provokatif, yaitu seperti Indonesia gelap misalnya, yang bisa membentuk persepsi negatif dan memperkuat sentimen ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini efektif menarik perhatian, tapi bisa memicu polarisasi jika tidak disertai dengan data yang berimbang. Ada juga yaitu kurangnya pembahasan yang lebih kompleks dalam video tersebut, menyederhanakan masalah dengan hanya menyalahkan pemerintah saat ini. Padahal penutupan pabrik disebabkan atau dipengaruhi oleh banyak faktor seperti persaingan global yang ketat dan teknologi baru, krisis ekonomi global pasca pandemi, kebijakan perdagangan impor. Faktor-faktor tersebut jika tidak dibahas secara mendalam dalam video tersebut, sehingga penonton mungkin tidak mendapatkan gambaran yang utuh. Oke, jadi di tengah dinamika tersebut muncul gelombang respon di media sosial yang menguatkan perdebatan. Salah satu respon yang paling menonjol adalah ramainya tagar atau hashtag Indonesia gelap yang menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Tagar ini muncul sebagai reaksi terhadap kolektif berbagai keputusan dan situasi yang dirasakan masyarakat di bawah pemerintahan baru. Tidak sedikit yang memanfaatkan tagar ini untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan dinilai kontroversial, sementara sebagian lainnya memakainya untuk menggambarkan keprihatinan atau sekedar mengekspresikan pendapat tentang tanah airnya saat ini. Nah, dalam waktu singkat, hashtag Indonesia gelap menjadi tren nasional, mencerminkan suara-suara dari berbagai kompleks masyarakat. Isi tagar ini adalah sangat beragam dan penuh warna, mencerminkan kompleksitas emosi dan opini masyarakat terhadap situasi yang sedang berlangsung. Ada juga yaitu hasil analisis dari sentimen drone emprit menunjukkan distribusi yang terkandung dalam unggahan tersebut dengan tagar hashtag Indonesia gelap selama periode 11 sampai 17 Februari 2025. Sentimen yang paling dominan adalah kemarahan dengan jumlah mencapai 428 unggahan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial mengekspresikan rasa ketidakpuasan, rasa kekecewaan, dan frustasi terhadap kebijakan dan situasi yang mereka rasakan di bawah pemerintahan baru. Nah, di sisi lain, terdapat 24 unggahan mengandung sentimen kegembiraan. Ya, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan kemarahan, keberadaan sentimen ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang melihat sisi positif atau peluang dari kebijakan yang diambil. Ada juga yaitu sentimen antisipasi menempati urutan berikut menjadi dengan 21 unggahan. Nah, sentimen ini mencerminkan harapan untuk kekhawatiran atau dampak kebijakan di masa depan. Selain itu, terdapat 15 unggahan yang diwarnai rasa terkejut. Sentimen atau keputusan pemerintah mungkin muncul secara tiba-tiba atau tidak terduga, memicu reaksi spontan dari berbagai masyarakat. Ada juga yaitu jumlah unggahan dengan sentimen kepercayaan mencapai 12, menunjukkan bahwa yang memiliki keyakinan pada pemerintah, mereka mungkin menaruh harapan pada kemampuan Prabowo atau Gibran untuk
membawa perubahan positif bagi negara Indonesia ini. Sentimen kesedihan muncul dalam 8 unggahan yang memungkinkan mencerminkan rasa kehilangan atau keprihatinan dalam terhadap kondisi bangsa saat ini. Di ujung spektrum terdapat sentimen ketakutan dengan 5 unggahan dan jijik dengan 3 unggahan. Ketakutan muncul karena kekhawatiran atas dampak kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian baik secara pribadi maupun kolektif. Sementara itu rasa jijik mencerminkan penolakan yang lebih ekstrim terhadap situasi atau kebijakan tertentu. Meskipun jumlahnya kecil, tagar ini mewakili kesadaran kolektif masyarakat bahwa setiap langkah pemerintah tidak hanya sekedar kebijakan tetapi juga sosial, bagaimana kebijakan itu dirasakan dan dimaknai oleh rakyatnya. Dan dalam situasi seperti ini jelas bahwa pemerintah Prabowo dan Gibran tidak hanya menghadapi tantangan dalam mewujudkan versi mereka, tetapi juga dalam menjawab ekspektasi kritik dan harapan dari seluruh elemen masyarakat yang terus menyuarakan. Oke, di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan dan tuntutan, kegiatan pengembangan diri menjadi salah satu kebutuhan utama, terutama bagi generasi Z dan milenial. Keduanya dikenal sebagai generasi yang aktif, adaptif, dan haus akan pertumbuhan baik secara pribadi maupun profesional. Mereka tidak hanya menjalin hidup, tetapi juga berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Menariknya, pengembangan diri kini hanya hadir dalam berbagai bentuk dan bidang saja. Ada juga bidang pengembangan diri. Setiap individu itu memiliki cara unik untuk merawat dan meningkatkan potensi diri di kalangan Gen Z dan milenial. Kegiatan pengembangan diri bahkan sering dikaitkan dengan ekspresi diri dan pencarian makna hidup. Bukan sekedar peningkatan keterampilan. Tidak disangka bahwa lanskap sosial Indonesia belakangan ini dibentuk oleh munculnya Dark Indonesia atau Indonesia gelap, sebuah fenomena yang mencerminkan kompleksitas identitas, politik, agama yang ada di Indonesia. Di tengah kerumitan ini, terutama dalam media platform digital, menjelma menjadi alat ampuh pembentukan persepsi dan perasaan publik. Celakanya informasi yang salah dan narasi sensasional dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan politik. Sudah banyak yang secara teoris menjelaskan bahwa realistis yang dibangun melalui media dapat mendorong perpecahan dan menyebabkan masyarakat mengambil posisi ekstrim yang selaras dengan ketakutan dan prasangka mereka. Penyebab narasi yang agresif terkait dengan Indonesia gelap seringkali menarik perasaan tersebut. Mereka lalu menggunakan sebagai daya ungkit, tidak hanya untuk menggalang dukungan, tidak hanya untuk tetapi juga untuk meminggirkan suara-suara pembangkang. Jika kita kaitkan dengan dampak budaya, kemunculan media alternatif memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi tentang sistem, identitas, dan kepercayaan. Ketika individu berlayar dalam interaksi kompleks kepercayaan dan narasi sosial mereka sering mencari sudut pandang yang kontras, yang menentang ideologi konvensional. Ada juga yaitu pencarian
Narasi alternatif ini menyoroti ketegangan yang melekat dalam masyarakat Indonesia, di mana kebutuhan ekspresi individu dimulai dengan teman-teman. Lanjut, ada juga yaitu dimulai dengan identitas kolektif yang dibentuk oleh budaya dan agama bersama selama berabad-abad. Bentuk-bentuk media alternatif menyediakan platform bagi suara-suara yang seharusnya dapat dibungkam, sehingga memperkaya wacana nasional tentang apa artinya menjadi orang Indonesia dan lanskap yang penuh dengan narasi gelap. Itu implikasi budaya dari rasa takut sangat penting untuk memahami kebangkitan Indonesia gelap dengan menerapkan gagasan adaptasi budaya dari instrumen kepribadian gelap. Penting untuk kita perhatikan bagaimana lingkungan sosial budaya Indonesia membentuk ketakutan individu dan kolektif, mengubah persepsi tentang keselamatan, komunitas, dan rasa memiliki. Ketakutan ini biasanya terwujud dalam xenofobia, kekerasan sektarian, dan rasa tidak percaya yang mengganggu hubungan antar komunikasi. Saat warga negara menghadapi ketakutan ini, mereka ditekan untuk memperkuat identitas mereka yang biasanya mengarah pada pencemaran nama baik dan mereka yang tidak sesuai dengan aturan atau kepercayaan yang ditetapkan. Nah, akibatnya Indonesia gelap melampaui sekedar representasi media. Ia menguat sebagai kekuatan budaya yang berdampak. Kekuatan ini pun dapat memolarisasi masyarakat dan pada saat yang sama menyalakan percakapan kritis tentang inklusi, toleransi, dan pemahaman. Nah, dengan menavigasi dimensi kompleks Indonesia gelap ini, kita tidak akan dapat mengabaikan implikasi signifikan bagi agensi politik, cara dimana ketakutan dan identitas sangat terkait, dapat memungkinkan generasi ekstrim yang berusaha mengeksplorasi kerentanan ini untuk mendapatkan keuntungan politik. Mungkin beberapa masyarakat menaruh harapan yang tinggi bahwa pasca pemilu nanti pemimpin dan para elit memberikan harapan baru seperti tentang lapangan pekerjaan, naiknya penghasilan, dan daya beli meningkat, sejumlah harapan lainnya yang diidam-idamkan kalangan muda. Harapan itu ternyata tinggal harapan yang kemudian muncul kekecewaan. Bentuknya seperti demo Indonesia gelap atau AST kabur aja dulu. Menurutnya efisien anggaran yang dilakukan pemerintah bukan dialokasikan untuk hal-hal esensial, misalnya untuk tunjangan kinerja dosen, tapi malah untuk melaksanakan program MBG yang sudah banyak dikritik. Ada lagi yaitu catatannya, jika pemerintah Prabowo tidak segera mengklarifikasi dan memberikan argumentasi yang kuat atas paradok-paradok yang terjadi, aksi semacam itu bisa muncul lagi dan berlanjut semakin membesar. Nah, seperti turunnya citra pemerintah atau menurunnya tingkat kepuasan kinerja jika tidak segera dijelaskan dengan klarifikasi tuntutan-tuntutan para mahasiswa tersebut. Jadi ini diapresiasi, direspon dengan cepat saja oleh pemerintah supaya tidak kemana-mana. Jangan defensif, jangan agresif berlebihan semacam itu, karena justru akan membuat gerakan-gerakan ekstra parlementer semakin membesar. Jika dia mengatakan sebaiknya pemerintah mengajak publik berdialog untuk menyelesaikan berbagai isu yang dibawa dalam tuntutan. Respon pemerintah yaitu inilah
kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak ada. Itu nggak ada Indonesia gelap ya. Mungkin hanya itu yang bisa mungkin hanya itu komentar dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.